Pernah nggak sih Anda frustrasi ngelihat rencana proyek pemerintah yang di atas kertas kelihatannya bagus banget, tapi pas di lapangan hasilnya jauh panggang dari api? Mungkin itu jalanan yang nggak mulus-mulus, atau gedung sekolah yang pembangunannya kayak nggak ada akhirnya. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng, kenapa sih rencana yang bagus itu sering banget gagal pas dieksekusi? Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Bertanya-tanya, kenapa jalanan yang itu-itu lagi yang rusak? Atau kenapa pembangunan sekolah baru itu molor terus dari jadwal? Ternyata loh, ini bukan cuma sekedar keluhan biasa. Ini tuh gejala-gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan lebih dalam di sistem kita. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung aja lihat kasus nyata. Kita terbang ke Sulawesi Tenggara. Di sana tuh kelihatan banget gap antara rencana di atas kertas sama kenyataan di lapangan itu, wah jauh banget. Nah, ini dia, visual dari masalahnya. Coba lihat deh. Garis biru itu anggap aja janjinya, rencananya. Harusnya kan, penyerapan anggaran itu mulus, jalan terus panjang tahun. Tapi, lihat garis merahnya. Itu kenyataannya. Awal tahun sepi, pas sudah mau tutup buku, tiba-tiba ngebut. Jarak antara si biru dan si merah ini, itulah semua proyek yang telat, semua manfaat yang tertunda buat kita. Dan angkanya nggak bohong. Coba bayangin, udah mau ganti tahun. Ini posisi bulan November loh, tapi baru 66,91% anggaran yang kepake. Artinya apa? Hampir sepertiganya itu masih nganggur. Ini bukan cuma angka di laporan, ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Nah, ini yang paling penting. Dampaknya itu ke kita semua. Setiap persen yang telat itu artinya ya jalan mulus yang kita tunggu-tunggu, sekolah buat anak kita, atau layanan publik yang lebih baik, semuanya jadi ikut telat. Jadi, ini bukan cuma soal duit, tapi soal kualitas hidup kita. Oke, pertanyaannya sekarang. Kenapa sih kok numpuknya di akhir tahun terus? Kebiasaan ini ada namanya loh dalam dunia perencanaan, namanya backloading. Yuk kita kulik lebih dalam, apa sih sebenarnya backloading ini? Backloading itu gampangnya kayak SKS, sistem kebut semalam. Tapi ini bukan buat ujian, ini buat proyek-proyek yang nilainya miliaran. Kerjaan yang harusnya dicicil setahun penuh, malah dirapel semua di bulan-bulan terakhir pas deadline udah di depan mata. Kebayangkan gimana hasilnya? Efeknya apa? Ya udah bisa ditebak. Pertama, kualitasnya pasti diragukan. Kan kerja buru-buru. Kedua, orang di lapangan pasti stres. Ketiga, dan ini yang paling parah, yaitu tadi, manfaat buat kita sebagai warga jadi molor lagi. Ini jelas-jelas tanda kalau sistem kontrolnya lemah. Oke, jadi backloading ini kan cuma gejalanya ya. Sekarang kita coba cari tahu akarnya. Dan ternyata masalah utamanya itu ada di sistem pemantauannya sendiri. Analoginya keren banget loh. Sistem yang ada sekarang namanya e-pengendalian itu fungsinya lebih mirip sejarawan ketimbang satpam. Kenapa? Soalnya dia jago banget nyatet kejadian yang udah lewat. Dia bisa cerita, oh bulan lalu proyeknya gagal karena ini. Tapi dia nggak bisa ngasih peringatan sebelum kejadian. Dia bukan satpam yang jaga di depan gerbang, tapi sejarawan yang nulis buku setelah perangnya selesai. Beda banget kan? Cara lama itu reaktif. Udah kejadian, baru lapor. Bos, proyeknya gagal. Ya telat. Nah, cara baru yang diusulkan itu proaktif. Dia bakal kasih notifikasi, awas, proyek ini mulai melenceng dari rencana, cepat perbaiki. Jauh lebih berguna kan? Nah, disinilah solusinya masuk. Kita perlu ubah sistem sejarawan tadi jadi sistem yang bisa dibilang kayak peramal. Istilah kerennya adalah EWS atau Early Warning System. Biar gampang bayanginnya, pikirin aja dashboard mobil kita. Lampu bensin nyala itu kan bukan pas bensinnya udah nol, tapi pas masih ada sisa. Jadi kita punya waktu buat cari SPBU. Nah, IWS ini persis kayak gitu. Dia ngasih tahu ada masalah nih sebelum proyeknya bener-bener mogok total di tengah jalan. Terus, gimana cara kerjanya? Sebenarnya simpel aja. Pertama, sistemnya mantau data proyek terus-terusan, secara real time. Kedua, kalau ada yang aneh, misalnya progresnya kok lambat banget, sistem langsung ngeh. Ketiga, dia langsung kirim alarm atau notifikasi. Nah, notifikasi inilah yang jadi penyelamat, karena pimpinan bisa langsung turun tangan buat benerin masalahnya sebelum semuanya jadi makin parah. Jadi, intinya ini bukan cuma soal pasang aplikasi baru ya. Ini soal mengubah cara kerja pemerintah biar jadi lebih cerdas, lebih proaktif, dan untungnya penelitian ini udah ngasih semacam blueprint atau panduan yang jelas buat kita. Oke, jadi apa aja yang harus dilakuin?
Rekomendasinya jelas. 1. Rombak sistem pengendalian yang sekarang jadi EWS beneran. 2. Bikin aturan yang jelas, kapan alarmnya harus bunyi. 3. Perencanaannya dari awal harus lebih matang, biar nggak ada lagi drama kebut-kebutan di akhir tahun. 4. Tentu saja orang-orangnya harus dilatih. Dan yang terakhir, yang paling krusial, semua sistem ini harus nyambung, harus terintegrasi. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Teknologinya ada, caranya kita tahu. Kita bahkan bisa memprediksi sebuah proyek bakal gagal atau enggak dari jauh-jauh hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kita memulai. Kalau kita benar-benar bisa mencegah kegagalan ini, apalagi yang kita tunggu?